Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Kita punya tema berikutnya yaitu tentang faslun fi hurufil illah wa ahkamiha. Pasal tentang huruf-huruf illah dan hukum-hukum terkait huruf illah. Ya. Dikatakan di bait 72, hurufu wayin hiya huruful illah wal maddi thumma al-lini waz ziyadah. Huruf wawu alif ya. Nah, wayin itu maksudnya wawu alif ya, ya. Wawu alif ya. Dia huruful illah. Dia adalah huruf illah. Disebut huruf illah. Ya. Kemudian dia juga sebagai tiga huruf ini, wayin ini sebagai huruf mad. Ya. Kemudian juga disebut dengan istilah huruf lin. Kemudian disebut juga huruf ziyadah. Nah, ini empat istilah berbeda dan beda maknanya atau beda maksudnya. Tetapi keempat istilah ini berlaku untuk tiga huruf tadi. Wawu, alif, dan ya. Alif itu bukan hamzah ya. Alif bukan hamzah, beda. Nah, kita baca syarahnya. Yakni, annal wawa wal alifa wal ya. Bahwasannya alif, wawu, dan ya. Tusamma dinamakan yang pertama. Huruf illah. Kenapa kok dikatakan huruf illah? Likathrati taghayyuratiha min naqsin wa ziyadatin wa qalbin wa ibdalin. Karena dia sering berubah-ubah. Taghayyurat, berubah-ubah. Min naqsin, apakah dengan dikurangi, berarti dibuang. Wa ziyadatin, atau ditambah. Yang maksudnya diberikan huruf illah. Wa qalbin, atau berubah menjadi huruf illah yang lain. Dari satu huruf illah ke huruf illah. Ya. Kemudian wa ibdal, berubah atau diganti. Kalau itu berubah dari satu huruf illah ke illah lain. Adapun ibdal, diganti dari huruf illah ke huruf sahih. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, wa hurufil mad. Ya, hurufil mad. Dinamakan juga huruf mad. Nah, tiga huruf tadi disebut juga sebagai huruf mad. Apa itu? Limtidadi saut indan nutqi biha. Karena dia dipakai untuk memanjangkan suara ketika ya mengucapkan huruf tersebut. Bisyarat antusakkan wa tunasibuha harakatu ma qablaha. Cuma dengan syarat huruf ini harus sukun. Maknanya dia nggak berharokat. Wa tunasibuha harakatu ma qablaha, dan harokat huruf sebelumnya itu dia sesuai dengan huruf illah tadi. Apa huruf mat tadi. Makanya dikatakan al-alifu, ya, ini ya, tunasibuha harakatu ma qablaha ini. Al-alifu al-maftuhu al-maftuhatu ma qablaha. Al-alif yang sebelumnya berharakat fathah. Ya. Atau al-ya'u al-maksuratu ma qablaha. Al-ya' yang sebelumnya berharakat, huruf sebelumnya berharakat kasrah. Kemudian al-wawu al-madmumatu ma qablaha. Huruf wawu yang huruf sebelumnya berharakat dhammah.
Nah, kalau ada kesesuaian, alif didahului fathah, ya didahului kasrah, kemudian wawu didahului dhammah, maka nanti huruf ini menjadi huruf mad, huruf yang memanjangkan harokat sebelumnya. Contohnya, nuhiha. Nu, dhammah, sambung wawu, panjang dia. Hi, ha kasrah, sambung ya. Hi, ya, ha fathah, sambung alif. Nah ini dinamakan huruf mad. Kemudian wa huruful lin. Yang ketiga adalah huruf lin. Huruful lin ya, bisyarat. Ya, tiga huruf tadi disebut juga huruf lin. Bisyarat antusakkan, dengan syarat yang sama, yaitu huruf-huruf yang tiga tadi disukun ya. Sawa'an nasabah harakat ma qablaha, dan itu sama saja apakah harakat huruf sebelumnya itu sesuai seperti tadi ketika sebagai huruf mad, am lam tunasibha, atau tidak sesuai. Ya, contohnya apa kalau tidak sesuai? Contohnya misalkan kalau dia ya sukun tapi sebelumnya fathah, maka namanya huruf lin. Dia sebagai huruf lin, ya itu. Seperti dalam surah Al-Qur'an, surah Quraisy, li'ilafi Quraisy. Quraisy ya. Di situ ra fathah dan setelahnya adalah ya sukun. Maka ya sebagai huruf lin. Li'ilafi Quraisy. Tapi dikatakan fakullun maddin lin walayan akis, dan maka disimpulkan setiap mad adalah lin walayan akis, dan tidak sebaliknya. Ya. Setiap mad adalah lin namun tidak sebaliknya. Nah, kemudian wa hurufuz ziyadah, wa hurufu az-ziyadah, yaitu huruf tambahan. Ya. Kenapa dikatakan huruf ziyadah? Li'anna ziyadah biha ghalib. Karena umumnya di dalam kosakata bahasa Arab seringkali ditambahkan tiga huruf ini, salah satu dari tiga huruf ini. Dan itu ghalib, perkara yang umum. Ya, perkara yang umum. Nah, kemudian masuk ke bait 73. Nah, di sini mulai membahas tentang macam-macam fiil ditinjau dari keberadaan posisi huruf illah atau yang lainnya. Nah, kemudian dikatakan fa in yakun bi ba'dhiha al-madhi iftutih. Jika fi'il madhi uftutiha bi ba'dhiha, ya. In yakun al-madhi uftutiha bi ba'dhiha, maknanya gitu ya. Jika ada fi'il madhi diawali, uftutiha itu dibuka, diawali, dimulai dengan salah satu dari huruf ilah tadi. Apakah alif atau wawu atau ya, ya. Fasammi mu'tallan mithalan kawubi. Maka namailah fi'il tadi dengan fi'il mu'tal. Ya. Mu'tal yang apa? Mu'tal mithalan. Disebut mu'tal, nanti tepatnya mu'tal fa. Dan juga dinamai fi'il misal. Kawudih, contohnya kata wudiha. Diawali dengan apa? Wawu. Wawu huruf illah. Penjelasannya, yakni annal madhi idza kana mabdu'an bi ba'dhi hurufil illah. Bila fi'il madhi diawali
dengan sebagian huruf illah mabdu diawali. Contohnya apa? Wa'ada. Kemudian yasara. Ya. Wa'ada diawali wawu, yasara diawali ya. Dan wawu sama ya huruf illah. Nah, kalau fi'il itu diawali dengan huruf illah seperti ini, berarti apa namanya? Posisinya huruf illahnya di fa fi'il ya. Maka yusamma mu'tallal fa, disebut dengan mu'tal fa. Kenapa? Liwujudi harfil illah fi muqabilatil fa allati hiya minal hurufil asliyah lil kalimah. Karena ada huruf illah di posisi fa. Nah, allati hiya minal huruf al asliyah, yang mana ya posisi fa ini merupakan huruf asli untuk suatu kata, untuk fi'il tersebut. Jadi nantinya wa'ada, wawu adalah huruf asli, bukan huruf tambahan. Dia memang huruf asli. Maka dikatakan al-asliyah lil kalimah, huruf asli untuk kata tersebut. Yasara juga sama. Ya-nya adalah huruf asli, bukan huruf tambahan. Ya, dan posisi keduanya, baik wa'ada sama yasara, huruf ilahnya itu waw sama ya adalah di fa fi'il. Makanya dinamakan mu'tal fa. Dan selain itu juga dinamakan misal, fi'il misal. Kenapa dinamakan fi'il misal? Limumathalatihi al-harfi as-sahih fi adimi taghayyurihi. Karena dia seperti huruf sahih di dalam apa? Di dalam masalah fi adami taghayyurihi. Tidak berubah-ubah. Hurufnya tetap. Kalau huruf illah posisinya di depan, itu tetap dia. Wa atau ya. Ya, fi adami taghayyurihi. Wa fi ihtimalil harakat wa fi ihtimalil harakat, dan juga ya dalam harakatnya dengan di fathah, di dhamma atau di kasrah. Contohnya tadi wa'ada fathah, yasara fathah, wudiyah di dhamma. Nah, kemudian di bait 74 wa naqisan qul ka ghaza in ihtutim. Nah, kalau ada fi'il madhi di uhtutim bihi, ya ini nyambung ya, uhtutim bihi diakhiri dengan apa? Huruf illah. Maka itulah dia fi'il naqis. Huruf illahnya berarti di belakang, di lam fi'il. Qul ka ghaza, katakanlah seperti apa? Kata ghaza. Akhirannya apa? Alif. Wa in bi jawfihi juwafan ulim. Dan jika huruf ilahnya ada di tengah, jauf itu maknanya tengah, maka ulima, wa in ulima bi jawfi, dan kalau itu diketahui di tengahnya huruf ilah, ada huruf ilah, maka namanya apa? Ajwafan. Ini maksudnya tadi ini kan nyambung baitnya sama bait sebelumnya ya. Naqison maksudnya sammi naqison, namakanlah naqis. Kemudian sammi ajwafan, namakanlah dia fi'il ajwaf. Nah, seperti itu maksudnya. Nyambung. Bait 74 sama 73 nyambung. Makanya naqisan mansub ya. Nah. Yani anna al-madhi idza kana makhtuman bi ba'di hurufil illah. Jikalau bahwasanya fi'il madhi diakhiri makhtum, makhtum ditutup, diakhiri ya. Di ba'di hurufil illah, diakhiri dengan sebagian huruf illah. Contohnya apa? Ghaza. Nah, ghaza ini akhirnya alif, alif huruf illah. Kemudian Roma. Roma akhirnya alif juga. Ini alif ya, teman-teman ya. Jadi dia bukan ya. Alif yang bengkok. Karena nggak ada titiknya. Ya. Maka yang seperti ini dinamakan mu'tallul lam. Mu'tallul lam maksudnya lamnya huruf illah. Kenapa? Liwujudi harfil illah fi muqabilatil lam. Karena ada huruf illah di posisi lam fi'il. Di belakang, paling belakang. Allati hiya minal hurufil asliyah lil kalimah. Yang mana dia merupakan huruf asli untuk kata itu. Makanya dia juga bukan huruf tambahan. Ghaza, ya, alifnya huruf illah. Ghaza alifnya huruf illah. Nah, lam fi'ilnya huruf illah, ya, huruf asli. Huruf alif. Roma sama, lam fi'ilnya huruf asli adalah huruf illah yaitu alif. Dan ini mu'talul lam.
Kemudian dinamai juga dengan nama naqis. Kenapa dinamai dengan naqis? Ya. Naqis itu kan artinya kurang. Ya. Kenapa? Dikatakan linuqsani akhir hurufihi halatal jazm. Karena berkurangnya huruf ini ketika fi'il itu dalam kondisi jazm. Berarti fi'il mudhari ya, ketika jazm berupa fi'il mudhari. Nuqsan berarti hilang huruf. Contohnya apa? Lam yaghzu. Lam yaghzu. Asalnya itu ada kata atau apa? Ada huruf wawu setelahnya. Kalau kalau dalam posisi rofa ya, dalam posisi rofa. Nah ini di bawah ini ada di contohnya. Yaghzu, nah ini. Di bawahnya yaghzu. Asalnya ada wawunya. Asalnya ada wawunya. Cuma ketika jazm di awal lam, maka wawunya ini hilang. Dan ini merupakan tanda jazmnya dengan membuang huruf illah. Ya. Kemudian seperti lam yarmi, ini juga sama, yarmi, lam yarmi. Asalnya yarmi ada yaknya, ya. Kemudian hilang tuh huruf ilahnya. Berkurang, nah, berkurang. Maka dikatakan naqis. Kemudian lam yakhsha, asalnya yakhsha ada alifnya. Nah ini. Au li nuqsanil harakah minhu halat rafa, atau disebut naqis karena nggak ada harokatnya, nuqsanil harakah. Memang nggak punya harokat atau berkurang harokatnya ketika rofa di halat rofa. Ya, yaghzu, ya asalnya yaghzuwu. Cuma o-nya nggak di dhamma, tanpa harokat atau sukun. Yarmi asalnya yarmiyu. Kan polanya kan yaf'ilu ya. Kalau yaghzuwu berarti yaf'ulu. Maka yarmiyu juga sama. Ya-nya di sukun. Tidak dikatakan yarmiyu. Kemudian yaksha. Nah, ini alif nggak bisa dikasih harokat. Maka dinamakan naqis. Atau kemungkinan ketiga, awli khuluwi akhirihi minal harfis sahih ats-tsabit fi kulli ahwal. Atau karena dia tidak atau ke apa namanya? Khuluwi, tidak ada di akhirnya itu berupa huruf sahih yang biasanya kalau huruf sahih itu akan tetap di dalam setiap kondisi ini nggak hilang, nggak dibuang. Ya, seperti itu. Nukson, maka dikatakan nah. Kemudian berikutnya wal madhi idza kana fi wasatihi ba'du hurufil illah. Dan kalau ada fi'il madhi di tengahnya, wasat tadi makna jauf ya, di tengahnya ini berupa huruf illah. Contohnya kata qala, qala itu fa fi'ilnya qaf, ain fi'ilnya alif, lam fi'ilnya adalah lam. Nah, ini berarti yang huruf illah adalah di ain fi'il, yaitu huruf alif. Huruf alif, ya. Kemudian kata ba'a. Kata ba'a, nah ini juga sama. Waalaikumsalam. Ain fi'ilnya alif, ya. Ain fi'ilnya alif. Ain fi'ilnya alif. Qala dan ba'a. Nah, alif huruf illah. Nah, maka yang seperti ini yusamma mu'tallul ain, disebut dengan mu'tallul ain. Nah, ini ain fi'il ya. Karena ain fi'ilnya huruf alif. Li wujudi harfil illah fi muqabilatil ain, karena ada huruf illah di posisi ain fi'il allati hiya minal hurufil asliyah lil kalimah. Yang dia merupakan huruf asli untuk kata itu. Kata-kata qala dan ba'a, ya, itu huruf asli semua, nggak ada huruf tambahan. Atau dengan nama lain yaitu ajwaf. Ajwafan disebut dengan ajwaf. Liuqu'i harfil illah fi jawfihi ay wasatihi. Ada karena posisi huruf illahnya wuku, ada pada tengah, berada di tengah, jawfihi. Mananya apa? Wasatihi, di tengah. Jawf itu mananya di tengah. Nah ini. Ini apa? Misal, kemudian naqis dan ajwaf. Kemudian yang lain, di bait 75 dikatakan wabila fi fin dziktiranin sammiin ainun lahu minha kalamin tastabin. Dan apa namanya? Wabila fi fin dziktiranin sammiin. Oh, nah.
Namakanlah dengan lafif. Nah, maksudnya itu. Namailah dengan lafif. Ya. Diktiron. Sami bilafifin diktiron. Ya. Namai dengan istilah lafif makrun. Nah, gitu istilahnya ya. Iktiron tuh berdampingan ya. Makrun. Ya. Sami namailah dengan lafif makrun. Diktiron. Maksudnya lafif yang diktiron. Lafif makrun. In ainun lahu. Jika ain fiilnya minha dari fiil tadi. Kalamin. Seperti lam fiilnya. Tastabin. Berupa huruf illah. Nah ini. Jadi ain fiil tadi. Seperti lamnya. Sama-sama huruf illah. Ya. Tapi bukan berarti kembar ya. Namanya apa? Lafif makrun. Wa in takun fa'un lahu wa lamu faduftirakin. Jika yang sama adalah fa sama lam, nah maka namanya lafif mafruq. Nah, faduftirakin. Nah ini. Sama lafif juga tapi dia mafruq. Ka wafal gulamu. Contohnya kata wafa. Ya. Kita baca penjelasannya. Yakni annal madhi idza kanat ainuhu wa lamuhu harfai illatin. Bila mana fi'il madhi, ain fi'ilnya dalam fi'ilnya, ain sama lam. Berarti posisi dampingan kan urutannya gini ya, fa, ala. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Berarti kalau ain sama lam itu gandeng, memang gandeng ya. Maksudnya kalau ain sama lam fi'ilnya itu harfa illah, berupa huruf illah. Yusamma lafif makrunan. Disebut dengan apa? Lafif makrun. Nah, ini. Kenapa namanya lafif makrun? Liltifafi ahadi harfail illah. Karena berkumpul salah satu dari dua huruf illah fihi yang ada pada fiil tersebut bil akhar dengan huruf illah yang lain. Waqtiranihi bihi. Dan berdampingan. Ya, huruf illah tadi dengan huruf illah yang lain. Ya, berarti enggak kepisah. Contohnya kata syawa. Syawa itu ain fiilnya yaitu wawu sama lam fiilnya yaitu alif berdampingan. Tidak dipisah huruf sahih. Ya, dan waw sama ya, waw sama alif sama-sama huruf illah. Kemudian kata qawiyya. Ain fi'ilnya wawu dan lam fi'ilnya ya, dua-duanya huruf illah, itu juga berdampingan. Nah, inilah yang dikatakan lafif makrun. Nah, bagaimana kalau nanti terpisah? Wa idza kanat fa'uhu wa lamuhu harfai illatin. Bila mana fa fi'ilnya dalam fi'ilnya adalah berupa huruf illah, yusamma lafif mafruqan. Baru dinamakan lafif mafruq. Ya. Liftiraqi harfil illah fihi biharfin sahih. Karena dua huruf ilahnya terpisah dengan huruf sahih. Contohnya kata wafa ya dan kata waqa. Wafa huruf ilahnya di fa fi'il yaitu wawu dan di lam fi'il yaitu alif terpisah oleh huruf fa, huruf sahih. Waqa terpisah oleh huruf qaf. Maka inilah dia lafif mafruq. Nah, berarti sudah 4 istilah. Misal, naqis, ajwaf, dan lafif. Ya. Lafif terbagi 2. Ada yang mafruq, ada yang makrun. Nah. Kemudian beralih ke bentuk yang lain atau macam yang lain. Jadi macam-macam fi'il. Nah, wadghim limithlai nahwi ya zaiduk fufa. Fakuffa qul wasammihil mudha'afa. Dan idghamkanlah, satukanlah untuk dua huruf yang sama, limithlai. Nahwi, contohnya ya zaidu ukfufa.
Wahai Zaid, ukfufa, ukfuf. Ya, ada dua fa di sini. Fakuffa maka menjadi apa? Kuffa. Enggak perlu mengatakan ukfuf. Tapi idghamkan fa ke fa berikutnya. Disatukan dengan tasdid. Hasilnya apa? Kuffa. Ya Zaidu kuffa. Bukan ya Zaidu ukfufa. Apa? Bukan ya Zaidu ukfuf. Tetapi ya Zaidu kuffa. Qul. Ya, katakanlah seperti itu. Wasammihil mudha'afa. Dan namailah dia dengan apa? Fi'il mudha'af. Yani annal madhi idza kanat ainuhu wa lamuhu harfaini mumathilaini yusamma mudha'afan. Bila fi'il madhi ain dan lam fi'ilnya itu dua huruf yang sama, itu disebut apa? Fi'il mudha'af. Fa yudgham awwaluhuma fi tsanihima. Huruf pertamanya dileburkan, dimasukkan ke huruf kedua, firaron minas thiqal, supaya tidak keberatan dalam mengucapkan. Ukfuf agak berat, tapi kalau kufa lebih ringan. Wa ikhtiyaran lil khiffatil maqsudah minal i'lal. Dan memilih untuk atau tujuannya untuk apa? Meringankan dalam ucapan. Ini merupakan tujuan daripada i'lal. Contohnya apa? Madda. Asalnya apa? Madada. Madada lebih berat ucapannya. Maka madda lebih ringan. Syadda asalnya apa? Syadada. Ya. Kemudian radda asalnya radada. Nah, seperti ini namanya apa? Fi'il mudha'af. Lam dan ain fi'ilnya huruf sama dan bukan huruf ilah, bukan berarti huruf ilah. Ya. Huruf sahih biasa cuma sama, kembar. Kemudian mahmuzunil ladzi 'alal hamzi ishtamal. Nahwu qara sa'ala qabla ma afal. Adapun yang berikutnya adalah namanya fi'il mahmuz. Mahmuz, apa itu mahmuz? Alladzi 'alal hamzi ishtamal, yang mencakup hamzah. Maksudnya ada hamzahnya di fi'il tersebut. Contohnya apa? Qara'a. Ini qara maksudnya qara'a ya. Kemudian sa'ala. Kemudian afala. Nah, ini ada hamzahnya semua. Qara'a hamzah di belakang, sa'ala hamzah di tengah, afala hamzah di depan. Maka dikatakan yani annal madhi idza kana mustamilan 'alal hamzati yusamma mahmuzan. Bila fi'il madhi itu mencakup atau memiliki hamzah, mustamilan 'alal hamzah, memiliki hamzah, maka disebut fi'il mahmuz. Sehingga fi'il mahmuz ada tiga kelompok. Ada yang namanya mahmuz fa, fa ya. Mahmuz fa ini ya, mahmuz fa maka natfa'uhu hamzah, yaitu yang fa fi'ilnya berupa hamzah. Contohnya amala sama akala. Ya, hamzahnya di fa fi'il. Amala akala. Yang kedua mahmuzul ain, ya, wa huma kanat ainuhu hamzah, ya mana ain fi'ilnya berupa hamzah. Seperti sa'ala dan lauma. Ya, ain fi'ilnya hamzah. Kemudian yang ketiga mahmuzul lam, ya, yaitu makanat lamuhu hamzah, yang lam fi'il adalah hamzah. Contohnya qara'a dan bari'a. Ya, lam fi'ilnya itu di paling belakang adalah hamzah. Nah, ini dia mahmuz. Berarti sudah berapa? 6 ya. Nah, satu lagi tsummas sahihu ma'adal ladzi dzukir. Adapun yang terakhir yaitu adalah fi'il sahih. Itu selain yang disebutkan di atas semuanya, kaghfir lana rabbi kaman lahu ughfir. Seperti kata ighfir lana, kata ghafara. Ampunilah kami, ya Tuhanku, sebagaimana orang-orang yang telah diberi ampunan. Yani anal madhi idza ghayyara lima dzukira. Adapun fil madhi bila dia berbeda sendiri dari apa yang telah disebutkan tadi, minal aqsami sit, dari kelompok yang 6 tadi. Wahya apa? Yaitu apa? Al-mithal. Ya. Fa fi'ilnya huruf illah. Wal ajwaf. Ain fi'ilnya huruf illah. Wan naqis. Lam fi'ilnya huruf illah. Kemudian wal lafif. Ya, huruf illahnya ada dua, double ya, berkumpul di kata tersebut. Cuma ada yang iktiron, ya, bergandengan,
berdampingan, ada yang iftiraq, terpisah oleh huruf sahih. Kemudian wal mudha'af, huruf kembar untuk ain dan lam fi'il dan disatukan dengan tasydid. Kemudian wal mahmus, ya. Ya fi'il yang ada hamzahnya. Nah, kalau enggak apa namanya? Kalau berbeda dari enam macam fi'il tadi, maka baru dinamakan fi'il sahih. Namanya apa? Yusamma sahihan. Contohnya apa? Ghafara. Ghafara enggak ada huruf ilahnya. Mau di fa fi'il, di lam fi'il, di ain fi'il enggak ada huruf ilah. Dan enggak ada huruf kembar, hurufnya beda semua. Enggak ada huruf kembarnya. Enggak ada huruf kembar berdampingan maksudnya. Kalau mudha'af tadi kan huruf kembar berdampingan seperti madda, madada, ya huruf kembar berdampingan. Terus enggak ada huruf hamzahnya sama sekali, ya. Maka yang seperti ini kata ghafara, doroba, jalasa namanya fi'il sahih. Atau dalam istilah lain dengan sebutan fi'il bina salim. Salim itu selamat, ya, selamat. Selamat dari hamzah, selamat dari huruf illah, selamat dari huruf kembar. Nah, demikian pembahasan untuk kesempatan kali ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.